Puji Tuhan, Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana kita boleh masuk di tahun baru, tahun 2024 ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita semua yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur di dalam memasuki tahun yang baru ini. Biar anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita selama tahun 2024 ini. Dari bulan Januari sampai nanti bulan Desember, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya bawakan saat ini adalah membangun manusia roh yang kuat di dalam Tuhan. Temanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, membangun manusia roh yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Satu lagi kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik di tahun 2024 ini, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita perhatikan dengan baik adalah melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin di tahun ini. Dan juga Bapak Ibu, kita harus membangun manusia roh kita di dalam mengikut Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, di tahun ini Bapak Ibu, di tahun ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di tahun 2024 ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Di tahun ini kita harus lebih setia lagi di dalam beribadah kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap kuat di dalam menghadapi atau menjalani hari-hari yang akan kita lalui, kita jalani di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, mungkin akan banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini. Namun Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan takut, jangan gentar, dan jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika kita tetap dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dan pertolongan kepada setiap pribadi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tahun ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang banyak memprediksi tahun ini akan banyak goncangan, akan banyak krisis. Tetapi selama Yesus Kristus ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, tetap maju bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Selama kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik di tahun ini. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan di tahun ini untuk membangun manusia roh kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
tetaplah berdoa kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap hari harus dengan sengaja Bapak Ibu. Saya dengan Bapak Ibu harus dengan sengaja memberikan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa dan menyembah Tuhan, serta membaca kebenaran firman Tuhan. Agar apa Bapak Ibu? Agar manusia roh kita dan iman percaya kita di dalam Tuhan semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kita di tahun ini. Roma 10 ayat 17 berkata apa Bapak Ibu? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yohanes 8 ayat 32 berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, agar manusia roh kita semakin kuat, maka setiap hari kita harus memberikan waktu kita yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan asal-asalan Bapak Ibu. Di tahun ini jangan main-main Bapak Ibu. Kita harus lebih serius dalam mengikut Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buatlah komitmen kita pribadi supaya setiap hari kita berikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan memuji, menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah keberhasilan kita di tahun ini Bapak Ibu akan sangat ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini adalah Yesus sendiri yang berkata kepada saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di luar Tuhan Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu, tahun ini jika saya dengan Bapak Ibu jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik di tahun ini. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Biasakanlah untuk memberkati apa yang kita miliki di tahun ini. Amsal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya atau memperkatakannya akan memakan buahnya. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jika kita biasa mengucapkan kata-kata berkat dalam setiap area kehidupan kita Bapak Ibu, maka ucapan berkat itu akan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kuasa kepada mulut kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah Yesaya 61 ayat 1a berkata apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Contoh Bapak Ibu, biasakanlah untuk memberkati usaha Bapak Ibu yang Tuhan percayakan, bisnis atau usaha untuk Bapak Ibu kelola setiap hari. Biasakanlah untuk memberkati tempat tinggal Bapak Ibu. Mazmur 121 ayat 8 berkata apa? Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biasakanlah Bapak Ibu untuk memberkati keuangan Bapak Ibu. Biasakanlah untuk memberkati keluarga Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 19 berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin, amin, amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita lakukan?
tetaplah percaya dan berharap kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan di tahun ini agar manusia roh kita semakin kuat di dalam mengikut Tuhan di tahun ini. Amsal 3:5-6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Allah, akan meluruskan jalanmu. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang senantiasa menjadi penolong dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan di tahun ini, jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah atas apa yang kita miliki dan atas apa yang telah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Ibrani 12:28 berkata apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan tahun ini untuk membangun manusia roh kita agar tetap kuat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, ingat, catat kembali, tetaplah berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, biasakanlah untuk memberkati apa yang kita miliki di tahun ini. Dan yang ketiga, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, tetaplah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan setiap waktu. Roma 15:13 berkata apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin, 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 amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bangun manusia roh kita di dalam Kristus agar iman percaya kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita di tahun ini. Filipi 3:10 berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari di tahun ini Bapak Ibu, saya himbau Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari di tahun ini Bapak Ibu kita semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan. Mari di tahun ini Bapak Ibu kita semakin setia berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu di tahun ini kita semakin setia membina hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, percayalah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika manusia roh kita semakin kuat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, maka iman kita tidak akan mudah goyah di dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Apapun tantangan yang akan terjadi di tahun ini Bapak Ibu, percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika manusia roh kita semakin kuat, maka iman percaya kita dalam Tuhan tidak akan mudah goyah. Sehingga apapun tantangan yang kita hadapi di tahun ini, kita akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Katakan amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hidup kita di tahun ini. Apapun persoalan, apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini Bapak Ibu, selama kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bangkitkanlah iman percaya kita dalam Tuhan, maka manusia roh kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami di tahun yang baru, tahun 2024 ini, kami masih Tuhan izinkan memasuki tahun 2024 ini Bapa. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan saat ini. Biarlah kuat kuasa Tuhan menyertai umat-Mu, mampukan setiap umat-Mu Tuhan pribadi lepas pribadi untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing di tahun ini Bapa. Jika ada tantangan yang akan menghadang mereka atau krisis apapun yang akan mereka hadapi di tahun ini Bapa, dan tantangan apapun yang kami hadapi, tolong kami Tuhan Yesus supaya kami tetap kuat dan kami keluar sebagai pemenang. Karena kami sungguh yakin dan percaya jika Allah di pihak kami, maka tidak ada yang bisa melawan kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan khotbah hamba ini. Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan di tahun ini. Usaha mereka Tuhan bangkitkan lagi tahun 2024 ini Bapa. Bisnis dan pekerjaan umat Tuhan berkati di tahun 2024 ini Bapa. Terima kasih. Bahkan gereja kami juga Tuhan berkati di mana hamba melayani. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami dan kami juga tak lupa Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami ini Bapa di surga. Bahkan berikan kami Tuhan Yesus pemimpin yang baru nanti di dalam Pilpres tahun 2024 ini Bapa. Seorang presiden yang takut akan Tuhan, wakil presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera Tuhan turun melingkupi bangsa Indonesia, negara tercinta kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia ini. Terpuji Engkau Bapa, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, memberkati apapun yang saudara kerjakan di tahun 2024 ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom.